Amerika Serikat dan China mulai bersaing di bidang satelit di luar angkasa dan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI untuk kepentingan militer dan teknologi. Di bidang AI, China mengembangkan platform bernama Supermind. Sementara itu, Amerika Serikat membangun Open Source Intelligence atau OSINT. AI Supermind didanai oleh pemerintah China dengan nilai investasi 280 juta US dollar. Sebagian besar pembangunan dilakukan oleh pemerintah Shenzhen. China juga sedang membangun pusat informasi dan intelijen di Shenzhen, rumah bagi perusahaan teknologi besar seperti Huawei, ZTE, dan Tencent. AI Supermind akan menawarkan kepada pengguna 300 juta makalah penelitian sains dan teknologi global, serta 120 juta paten. Selain itu, memiliki kemampuan menemukan 130 juta ilmuwan global untuk meneliti karya yang dibuat oleh AI ini. Platform AI tersebut juga dikabarkan terhubung dengan organisasi keamanan data China seperti pengembang AI Pengcheng Laboratory, China National Gene Bank, dan perusahaan Genomic BGI. Penggunaan AI Supermind untuk keperluan intelijen basis data China dikaitkan dengan informasi yang berguna bagi negara, termasuk yang bersifat rahasia dan terbuka. AI Supermind dikabarkan dapat mengidentifikasi dan merekrut personil terampil di bidang militer yang sensitif, dengan berfokus pada ilmuwan China yang bekerja untuk institusi Amerika. Berdasarkan laporan Asia Times pada September 2022, China menggunakan keahlian dan sumber daya Amerika untuk memajukan kepentingan militer dan strategis. Laporan Los Alamos Club mengungkapkan bagaimana Tiongkok memberikan insentif kepada para ilmuwan untuk menjelajah ke luar negeri, memperdalam keahlian, dan kembali ke negara untuk melaksanakan proyek-proyek militer dan strategis. Dokumen tersebut mengklaim bahwa para ilmuwan Cina yang berpartisipasi dalam penelitian sensitif yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat membantu kemajuan pesat Tiongkok baru-baru ini dalam berbagai teknologi militer penting. Los Alamos Club juga mengklaim China menerapkan strategi kekuatan super bakat untuk memberi insentif kepada akademisi, peneliti, dan ilmuwan guna memajukan kepentingannya sebagai bagian dari Thousand Talents Program atau TTP. Laporan tersebut menuduh China menerapkan strategi sumber daya manusia itu di Laboratorium Nasional Los Alamos AS, fasilitas penelitian terkemuka Departemen Energi AS atau DOE untuk merancang hulu ledak nuklir. Laporan Los Alamos Club menyoroti strategi rekrutmen ilmuwan China yang memungkinkan transfer teknologi sensitif kembali ke Tiongkok. Laporan ini juga mengutip contoh-contoh di mana para peneliti Beijing menggandakan teknologi negeri tirai bambu. Pada 2018, pemerintahan Presiden AS Trump memprakarsai inisiatif Tiongkok untuk mengatasi spionase dalam penelitian dan industri AS. DOE mengeluarkan pedoman pada 2019 yang melarang kontraktor dan karyawan berpartisipasi dalam program perekrutan talenta asing. Pemerintah AS mengadili ilmuwan China dan AS yang dinyatakan bersalah karena berkonspirasi mencuri rahasia dagang, membuat pernyataan palsu, melakukan pelanggaran pajak, serta memiliki hubungan yang dirahasiakan dengan TTP dan universitas-universitas China. Namun, inisiatif Tiongkok dikritik karena lensa kriminal dan memicu ketakutan akan profil rasial, kejahatan rasial, pengawasan pemerintah, kesulitan karir profesional, dan rasisme. Departemen Kehakiman AS atau DOJ pun menyetop kebijakan ini pada Februari 2022. AS kembangkan OSINT. Amerika mengembangkan platform sejenis yakni OSINT pada awal 2023. Platform AI ini bertujuan membantu Departemen Pertahanan AS atau DoD dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi milik pesaing dan negara lain. DoD dilaporkan sedang mencari prototipe OSINT yang dikembangkan di AS dengan alat ilmu data dan mesin pembelajaran alias mesin learning untuk mengumpulkan informasi tentang inisiatif teknologi dari musuh potensial. Prototipe itu akan mengumpulkan insight dari informasi yang tersedia secara umum dan komersial
untuk memahami secara komprehensif investasi dan kegiatan pembangunan negara-negara pesaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. DoD secara khusus tertarik pada bidang teknologi seperti AI, komputasi kuantum, semikonduktor, bioteknologi, dan komputasi kinerja tinggi. Platform OSINT akan mampu mengidentifikasi tren sains dan teknologi baru di setiap bidang minat dengan menganalisis data sumber terbuka dan mengenali pola unik yang ditentukan oleh pengguna. Selain itu, bisa menggambarkan individu, organisasi, dan jaringan yang terlibat dalam tren tersebut. Perang Cina dan Amerika di luar angkasa. Angkatan Luar Angkasa Amerika terus menyatakan keprihatinannya terhadap kemajuan kemampuan satelit Cina, utamanya terkait penempatan satelit pencitraan Tiongkok di orbit geostasioner. Cina telah mengoperasikan satelit pencitraan optik di Geostationary Earth Orbit atau GEO selama hampir 1 dekade. Namun, kemampuan satelit-satelit sebelumnya masih terbatas jika dibandingkan dengan satelit terbaru Tiongkok pada 2023. Salah satu yang menarik perhatian Angkatan Luar Angkasa Amerika, yakni satelit pencitraan optik canggih buatan Cina yang diluncurkan pada Desember, Yaogan 41. Resolusi satelit Yaogan 41 mencapai 2,5 meter, dengan tingkat ketelitian visual yang memungkinkan Cina mengenali kendaraan, pesawat terbang, dan kapal di wilayah yang luas. Selain itu, Cina memiliki satelit pencitraan radar apertur sintetis atau SAR berbasis GEO, Ludi Tanse 4, satelit yang dapat melihat di balik awan dan kegelapan. Jika Ludi Tanse 4 digabungkan dengan resolusi optik Yaogan 41, Cina berpotensi memiliki pengawasan visual dan radar yang gigih di wilayah-wilayah penting yang strategis seperti Indo-Pasifik. Hal itu membuat pejabat Amerika khawatir. Spesialis intelijen di Komando Sistem Luar Angkasa Chief Master SGT Ronald Lurch mengatakan, satelit-satelit baru itu membuat kemampuan intelijen berbasis luar angkasa Cina ke tingkat yang lebih baik. Lurch mengatakan militer AS memandang Yaogan 41 dan Ludi Tanse 4 sebagai kelompatan kualitatif dalam kemampuan pelacakan dan penargetan. Mantan pejabat intelijen AS dan sekarang menjadi peneliti senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional Clayton Swove memperkirakan Yaogan 41 memungkinkan pengawasan berkelanjutan terhadap Samudra Pasifik dan Hindia, Taiwan, dan daratan Cina. Meskipun sebagian besar satelit penginderaan jauh beroperasi di orbit rendah bumi atau Low Earth Orbit atau LEO untuk mendapatkan akses yang lebih murah dan resolusi yang lebih baik. Perlu dicatat bahwa Cina memilih untuk berinvestasi pada GEO yang jauh lebih mahal yang ditempatkan 22.000 mil di atas bumi. Menurut Swove, akan sulit mengidentifikasi secara tepat objek-objek kecil dari orbit GEO yang tinggi. Namun, jika ada objek tertentu yang menarik, Cina dapat menugaskan satelit yang terbang lebih rendah untuk melihat lebih dekat. Pemerintah Cina mengatakan satelit SAR sebagian besar dirancang untuk penggunaan sipil. Namun, militer AS meragukan klaim tersebut, mengingat kurangnya transparansi seputar aktivitas luar angkasa Tiongkok. Oleh karena itu, ia tidak mengherankan jika pedoman baru Angkatan Darat AS mengenai operasi luar angkasa yang dirilis pada 8 Januari mengakui kemungkinan bahwa pasukan Amerika dan sekutunya akan beroperasi di bawah pengawasan terus-menerus. Swove memandang memo Angkatan Darat Amerika sebagai hal yang penting karena menandakan kesadaran yang lebih luas tentang peran luar angkasa dalam semua aspek peperangan. Meskipun tidak mungkin untuk menyembunyikan aktivitas sepenuhnya dari pengamatan satelit, pasukan AS di lapangan mungkin harus merancang teknik untuk membuat lawan bingung. Berdasarkan preseden sejarah seperti rencana penipuan The Day Sekutu selama Perang Dunia II, militer AS dapat menggunakan umpan dan pengalihan perhatian untuk mempersulit interpretasi data satelit dan membedakan aktivitas asli dan aktivitas penipuan, kata Swove.
Namun pembicaraan itu perlu diperluas ke seluruh Pentagon dan angkatan bersenjata untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi era dominasi luar angkasa berkolerasi dengan superioritas militer.